Hai, jadi hari ini saya akan sedikit bercerita soal ulang tahunku. Jadi, seperti yang kalian semua tahu, ulang tahunku itu di tanggal 22 April, kan. Yang dimana kalau saya posting sekarang itu sekitar seminggu yang lalu gitu. Jujur sebenarnya kalau untuk ulang tahun ya, satu nggak terlalu berekspektasi banyak karena dari kecil tuh ya udah ulang tahun tuh kayak cuma sebuah perayaan yang sederhana aja. Karena dulu tuh kecil saya tuh suka kayak bagi-bagi nasi kuning kayak gitu-gitu. Bahkan saya pernah kayak bagi-bagi permen ke teman sekelas. Jadi kayak sederhana aja gitu kan. Nah, saya mulai berekspektasi ulang tahun itu sangat mewah itu waktu SM SMA sih. Karena SMA itu masih ya kecil-kecilan gitu kan. Apalagi SMA aku kan sedikit bergengsi gitu kan, jadi saya kayak mikir wah seru banget nih gitu kan nonton orang, apalagi orang kaya kayak gitu-gitu yang kayak mewah banget gitu kan. Jadi saya tuh sangat berekspektasi tinggi. Nah, pas 17 ulang tahun gue ke 17 tahun itu kayak saya sweet 17 gitu kan, pas bulan puasa, jadi kayak kurang kerasa gitu kan. Yang mana ulang tahunku juga tuh barengan sama temanku, jadi kayak kontras banget gitu loh perayaannya kan. Nah, jadi di sini saya mau bercerita soal ulang tahunku. Sumpah, sebenarnya saya bisa nulis sesuai di buku yang pernah Dinda suruh. Cuman kayak lebih enak buat kayak video aja deh, karena saya suka YP gitu kan. Oke, mulai dari mana ya? Jadi kita ditemenin Winnie ya, kita ditemenin Winnie supaya saya nggak sendiri. Jadi ulang tahunku kan hari Rabu. Sumpah, saya bingung mau jelasinnya gimana. Kalian tuh bener-bener the best day ever. Bukan the best day ever, but the best month ever. Like, you guys have to know about that. Kayak, saya tuh bener-bener se-happy itu tahun ini gitu kan. Maksudnya ulang tahun gue ini ya. Ya semoga saya selalu happy ya, amin gitu. Jadi, kita akan mulai dari nol ya, cerita aja ya. Karena saya pengen membagikan sweet 21 tahun yang kayak satu menganggap kayak Sweet 17 sama Sweet 21 tuh kayak ulang tahun yang paling saya tunggu gitu kan. Jadi ulang tahun kan barengan temanku dan kebetulan tuh dia juga lagi berduka gitu. Jadi pas saya kayak merepost postingan teman-teman gue itu, satu kayak ngerasa gak enakan sama dia gitu kan. Maksudnya kayak ya dia lagi sedih, maksudnya dia lagi berduka beberapa hari yang lalu, terus saya posting gitu kan. Tapi kata Bibin kayak ya udah nggak usah dipikirin, maksudnya kan ini kan harimu gitu, maksudnya hariku, terus ngapain mikir orang lain kayak gitu loh, kata Bibin gitu kan. Ya habis itu sih untuk pembukaan ya, sebagai mewakili isi hatiku juga yang kayak ulang tahun itu barengan sama teman gitu kan. Nah terus ulang tahunku itu pas hari pertama UTS, hari Rabu. Saya ingat banget UTS hari Rabu itu ada 2 matkul, tapi matkul yang kedua itu online gitu kan. Nah, ya nggak sih, online nggak sih, ya pokoknya itu. Terus habis itu ya udah berjalan seperti biasanya kan, kayak malam-malam jam 12 malam itu anak FK tuh ngechat di grup kayak HBD Latifah kayak gitu-gitu kan. Itu tuh yang bikin saya senang kalau mereka tuh ngucapin di jam 12 malam. Ada yang lebih juga sih, cuman kayak oh my god, itu sangat mengharukan banget gitu. Terus saya emang udah berekspektasi kayak oh mungkin teman-temanku bakal tahu ulang tahun. Maksudnya selain teman-teman circleku, teman-teman sekolahku, teman kuliah tuh gara-gara satu kayak ngirimin permintaan kalau saya minta dibuatin kayak semacam surat gitu kan. Emang saya sengaja minta gitu kan, kayak di 21 tahun ini saya pengen ngeliat, meskipun saya tahu semua FI orang kota tuh ramah, cerewet kayak gitu-gitu kan. Nah, lanjut abis itu kayak oh ya udah saya cuma lihat oh ya happy birthday ya, tapi saya belum apa-apain karena saya mau istirahat karena besok saya ada UTS kan. Tidurlah. Nah, paginya saya repost tuh punya Lala gitu kan, Lala ngucapin kayak gitu kan. Saya repost, habis itu yang lainnya juga saya repost. Nah, pas di ruangannya ya udah saya belajar dong, saya kayak ya udahlah hari ulang tahunku ya udah saya belajar aja karena saya UTS gitu kan. Datanglah si Lampung, si Nuri gitu kan. Dia datang terus dia kayak happy birthday itu, terus langsung kayak jujur emang kadang tuh menganggap di ulang tahunku biasa aja, jadi saya nggak terlalu berekspektasi tinggi, terutama kalau ada orang yang ngerayain tuh kayak satu seneng tapi kayak jangan di banyak orang juga gitu kan. Jadi pas Lampung datang tuh saya bener-bener kayak gak usah gitu kan. Terus dia kayak nggak mau, terus dia kayak ngerekam gitu kan, dan orang di depanku tuh balik belakang, kayak orang-orang tuh jadi tahu kok saya ulang tahun gitu loh. Bahkan temanku yang di belakang kayak ih Lutfi ulang tahun gitu loh. Saya kayak
malu kayak sama malu gitu loh gitu kan. Habis itu UTS selesai, ya udah maksudnya kayak temanku jadi ikutan ngucapkan gara-gara dia dengerin Nurin nyanyi gitu kan. Terus oh ya, sebelum itu tuh kami kerjain tugas KWU gitu kan. Datanglah ke kafe gitu. Terus kayak udahlah, apa namanya, ngerjain tugas gitu-gitu. Terus adalah keceplosan kayak bilang pas nulis tanggal, kan kami pakai kertas kan ulangannya. Saat nulis tanggal tuh 22 April hampir tulis 2005 gitu, kayak refleks kan. Nah, itu teman gue bilang 2005. Oh, kamu ulang tahun Vi hari ini gitu kan. Akhirnya diucapin juga lah. Terus saya kayak udahlah guys, udah makasih loh gitu kan. Terus repostan gue juga nggak terlalu banyak emang, dan emang orang juga terlalu banyak ini. Jangan juga nggak permasalahin hal itu gitu kan. Terus akhirnya pulang kan. Nah sebelum pulang kan kayaknya udah selesai kan, udah selesai ngerjain tugas KWU, pulang gitu kan. Tapi saya nggak pulang, saya pergi ke Cilov, saya beli dessert box karena emang saya udah rencana saya akan beli itu gitu kan. Saya tuh udah punya list apa yang harus saya lakuin di ulang tahunku gitu kan. Nah saya beli ke Cilov tuh, satu kalau ke Cilov pasti beli yang kayak coklat kayak gitu kan. Tapi beda nih. Nah, karena apa? Karena saya pengen yang something different deh gitu kan, kayak di ulang tahun gitu. Saya belilah yang keju. Ternyata tuh triple keju. Maksudnya kayak itu kan udah di sebox triple keju kan pasti asin banget gitu kan. Tapi kayak aku tuh kayak saya pengen coba yang baru gitu kan. Belilah itu. Saya udah semangat kayak saya akan makan di sebox kayak gitu lah gitu kan. Pas nyampe makan satu tuh enak nih, gigitan kedua, yang ketiga oh ya, sebelum saya makan di sebox saya bikin lilin, tapi nggak bikin lilin pakai korek api, saya cuma giniin tuh saya kayak gitu ya gitulah. Saya pernah posting juga di akun Kati gitu kan. Pokoknya pas di bagian di sebox tuh kayak udah gigitan ketiga tuh langsung nangis karena kayak kok ulang tahunku hambar banget ya gitu kan. Satu sedih kayak kok di 21 tahun ini hambar banget ya, maksudnya kayak udah di hari pertama UTS terus saya beli kue tapi ternyata keju dan enak banget, kayak bener-bener nangis. Terus kayak ya si Syara juga kayak ngabarin gitu kan, kayak nyuruh saya beli es krim gitu. Terus saya bilang, terus oh ya saya juga sempat agak sedikit nyepam di akun komik, bukan komik sih, ke akun yang emang saya suka baca komik gitu kan. Ya saya nyepam kayak ulang tahun yang enggak gitu kan ya karena saya pengen present aja di situ kan. Emang akun itu tuh kebanyakan di post-posan kan. Terus dia tuh kayak dibilang kayak maaf ya nggak bisa hadir gitu. Saya bilang santai aja nggak apa-apa gitu kan. Tapi saya juga bilang kayak dia tuh juga ngajak kayak maaf ya nggak bisa di saat saya lagi terburuk. Terus saya kayak ya words gitu kan. Terus ternyata saya salah juga karena dia juga lagi sedih. Jadi kami berdua tuh sedang dalam kondisi tidak baik-baik aja di hari yang bersamaan gitu. Ini suatu kebetulan yang entah bagaimana Sa dengan Ra itu pasti barengan. Entah Sa atau dia sedihnya barengan, happy-nya barengan. Selalu kayak gitu. Itu sumpah itu keren banget sih. Saya juga bingung itu gimana caranya. Tapi kami tuh selalu dalam kondisi yang sama gitu kan. Habis itu ya udahlah, Sa nggak terlalu ini banget kan, kayak iya Sa nggak terlalu kayak ya udahlah. Ya terus habis itu terlewati begitu aja tuh 22 April itu terlewati begitu aja, kayak ya udah dari pagi saya UTS, habis itu siangnya saya ngerjain KWU, terus saya beli di sebox tapi tidak sesuai harapan dan saya nangis, pokoknya saya nangis sampai mataku bengkak kayak gitu kan. Habis itu belajar lagi malamnya buat UTS besok. Nah pas besoknya nih, sabar kita agak cut. Oke lanjut, pokoknya hari kedua itu tanggal 23 kan, saya UTS offline sama online. Pokoknya saya lupa UTS apa ya, sabar. Pokoknya UTS offline kayak udah berjalan seperti biasanya, kayak gak ada yang nothing special, kayak saya udah 21 tahun gitu kan. Terus di online-nya itu tuh siang gitu. Terus satu kayak bilang kan kalau UTS online tuh kayak kita tuh ngerjain bareng, kayak saya sama Lala dengan Nurit pasti kerjain bareng kan. Terus satu kayak ya udah saya nggak terlalu berapa-apa kan. Saya bilang kayak mau nggak online kerjain di kos gitu, mau di kos siapa nih gitu kan. Ya emang kita kadang kayak gitu kan. Terus mereka bilang udah di kos aja Vi gitu. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya kami pulang kan. Saya diantar Lala pulang karena saya emang biasa pulang sama Lala gitu kan. Nah pas pulang ini ya udah saya bilang kayak
sama tidur gitu kan, nanti ku telepon ya, pokoknya kayak kita tuh tes tuh jam 4 gitu kan, online gitu. Ya udah, saat tidur, habis itu saya bangun, saya telepon tuh Nuri, kayak saya telepon 2 kali nggak diangkat, saya telepon lalu 2 kali diangkat, karena saya bangunin mereka kan, kita mau tes kan, terus mereka mau ke kosku gitu. Terus Nuri angkat nih, saya bilang bangun gitu, dia bilang oke gitu kan. Habis itu dia ngechat Lala udah ditelepon, saya bilang iya nih mau ditelepon gitu kan. Saya telepon Lala udah angkat, terus Lala bilang oke makasih gitu kan. Ya udah nih, selesai kan, fix kan, nggak ada apa-apa lagi kan gitu. Habis itu ya udah, sama mempersiapkan laptop, sama mempersiapkan beres-beres kamar, karena my best friend tuh, ini 2 orang ini akan datang ke kosku, jadi saya harus beres-beres kamar gitu kan. Habis itu ya udah saya buka laptop, saya baca gitu kan, meskipun nanti ujung-ujungnya nggak akan terpakai juga itu apa yang materiku baca. Nuri datang nih, dia datang masih memakai seragam, padahal itu udah siang. Maksudnya kita tuh online jam 10, kita offline jam 10 gitu kan, terus kita online sore. Jadi saya kayak, ngapain masih pakai seragam? Meskipun saya juga masih pakai seragam, saya cuma pakai celananya gizi doang, bajunya mah saya pakai baju pendek gitu kan. Nuri datang, dia tuh nggak ketok apa-apa, dia langsung buka pintu. Dan emang udah terbiasa lah kami kayak gitu, kayak kamarku tuh base campnya mereka gitu kan. Dia buka pintu, dia masuk, dia kayak dia kayak capek kan. Terus saya bilang kayak ngapain kok masih pakai seragam gitu kan. Dia bilang nanggung Afi, udahlah pakai aja gitu kan. Terus dia kayak ngomong kalau di bawah tuh lagi rame banget. Ini kenapa sih teman-teman? Dia bilang kayak di bawah tuh lagi rame banget gitu kan. Saya bilang lagi rame tukang kah? Dia bilang iya pokoknya tuh rame banget kan. Saya bilang apa ini rame tetangga kos di depan gitu kan. Dia bilang pokoknya rame banget loh Vi gitu kan. Dia taruh tas, terus dia ngomong kayak, Vi ini aku tadi parkirnya nggak bener ya, bantuin yuk. Terus saya kayak kenapa emang? Ya dia bilang iya karena rame itu, jadi nggak rapi gitu kan. Terus saya kayak oh ya udah, saya emang selalu kayak membantu Nuri kalau urusan motor gitu kan. Jadi saya kayak oh ya udah ayo sini, saya temenin gitu kan. Saya ambil lah tuh jaket, saya nggak pakai jilbab, saya pakai jaket kayak nutupin kupuknya kan. Saya bilang emang di bawah tuh rame banget kah? Dia bilang iya rame banget sumpah, motorku tuh jadi susah gitu kan. Saya bilang itu kali anak kos di depan kan emang sering tuh mereka ngumpul kan. Jalan terus tiba-tiba kosku tuh ada kayak belokan buat sandalan. Ya Isa masih ngobrol seperti Nuri seperti biasanya kan. Tiba-tiba Lala di depan muncul dari balik itu. Dia pegang kue lilin, dia kayak habis deh. Tahu refleksku, aku teriak wah gitu kan. Kayak kaget coy. Aku tuh sama sekali tidak berekspektasi kalau akan disurprisein gitu kan. Aku langsung kayak apa sih gitu kan. Kayak ya maksudnya itu sangat tidak terbiasa untukku, meskipun aku udah pernah disurprisein, cuman kayak itu sedikit berbeda gitu, kayak saya benar-benar natural banget kagetnya kan. Akhirnya kita tiup lah, setiup lilinnya kan gitu. Habis itu aman nih, saya pokoknya kayak bolak-balik kayak iya gitu lah, kayak jangan nggak usah nanti salah segitu gitu loh. Terus habis itu akhirnya saya mendekati ke mereka kan, mereka kayak ini loh kuenya gitu kan. Nah pas saya mendekati, Nuri muncul dari belakang nyemprot spray apa sih pokoknya ya, semprot ulang tahun yang dia muncul kayak bus gitu loh. Satu langsung kayak astaga gitu. Waktu dia semangat banget, dia muncul langsung bus gitu kan. Langsung kayak kayak langsung terkena gitu kan. Itu tuh kayak apa ya, pokoknya bukan soda, bukan pokoknya ulang tahun gitu kan. Oke itu heboh banget sih, saya ingat banget itu heboh banget. Kayak maksudnya surprise-nya 2 kali, lilin sama yang disemprot Nuri itu kan. Ini apa dia turun ya. Terus habis itu ya udah kita makan kue, terus kuenya tuh enak. Mereka tuh emang kayak ayo Vi potong, Vi kami lapar gitu kan. Ya udah nih saya potong gitu kan. Terus ternyata mereka tuh dari pulang UTS tuh mereka pergi ternyata. Makanya pas saya teleponku nggak diangkat gara-gara mereka lagi berdua gitu. Habis itu makanlah kita itu tuh kayak brownies terus dibungkus, habis itu di dalamnya ada pistachio ya namanya gitu. Enak sih, enak. Terus mereka bawain kadonya juga kan, dan saya suka banget kadonya itu dibungkusnya warna ungu kayak lucu banget gitu kan. Dan itu saya udah bikin videonya yang kayak saya bongkar kadonya mereka gitu. Habis itu ya udah ngerjain UTS seperti pada umumnya gitu kan. Terus ini saya cuma nge-kasih tau apa yang saya suka banget di ulang tahun gue ini ya. Terus selang beberapa hari kemudian, hari Jumat
itu kami ada geladi buat pelantikan. Nah pelantikan itu malam Sabtu gitu kan. Pokoknya hari Jumat itu ya udahlah, saya habis UTS, saya UTS pagi kan, saya istirahat, habis itu siangnya saya balik lagi ke kampus temenin Fitra buat ngurus ruangan gitu kan. Kita ke gedung SB kedokteran, habis itu kayak latihan bentar, barulah kita ke gedung SW di Halbar itu. Nah di Halbar tuh ya udah saya kan MC, terus kayak bla 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 gitu kan. Pokoknya anak-anak masih ada, gladi dan sebagainya gitu-gitu. Ada di video juga. Habis itu mereka pulang, tinggallah panitia-panitia kan. Ya kita latihan sendiri dong, latihan MC meskipun tidak sebagus itu. Terus temanku latihan diri aja, pokoknya kita latihan sampai satu ngelihat SW-nya temanku ngucapin HBD ke temennya kan. Dan tuh saya sedih, kayak misalnya kayak satu juga ulang tahun loh berapa hari yang lalu, kok saya nggak diucapin kayak gitu loh kasarannya. Habis itu saya juga dengar tuh di laptop tuh kayak lagu yang kayak hari ini tapi diberhentikan. Langsung kayak oh mungkin dia lagi SW-nya gitu kan. Jadi saya nggak ambil pusing kan. Terus tiba-tiba kok dari sebelah pintu terbuka muncul Ayla, muncul Refko. Ayla tuh bawa apa namanya, bawa donat lilin gitu kan. Terus di belakang ada Refko. Kalian tahu itu saya berdiri, saya sembunyi ke belakang kamar mandi karena jujur saya malu, saya bener-bener malu kayak iya apa sih gitu kan. Terus kayak selamat ulang gitu, terus happy birthday gitu. Supaya itu kayak syukurnya itu cuma anak-anak 23, jadi nggak ada namanya anak-anak TS 25, 26, ada cuman Aziza doang kan. Oke, satu langsung kayak malu banget gitu loh, ngerti gak sih, kayak malu gitu kan. Tadi saya benci banget keturun-turun. Habis itu ya udah tidur dan sebagainya. Terus Revo di belakang kayak kan. Terus kita makanlah kue. Ya udahlah, berjalan seperti biasanya kan, lanjut bikin kicau-kicau, terus makan kue, makan apa gitu kan. Sampai malamnya ya udah lanjut tuh. Karena kan kami gladi dan pelantikan di hari itu juga kan. Saya benci banget ini turun-turun kenapa ya. Pokoknya kayak kami tuh geladi dan pelantikan di malam itu juga gitu kan. Nah habis itu ya udahlah, maksudnya kayak udahlah selesai gitu kan surprise-nya, kami lanjut pelantikan malam itu gitu. Nah pas di bagian sambutan ini yang bikin saya bener-bener gak akan pernah hapus dari ingatanku, serius. Kayak pas sambutan Refka maju kan, ya seperti videonya Refka sambutan bla 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 kan. Terus dia ngomong kayak gini, oh iya saya nggak terlalu ingat gimana, tapi intinya kayak gini. Dan juga kebetulan hari ini salah satu kader tapak suci kami ada yang berulang tahun. Dia adalah MC hari ini. Refko balik ke aku, nunjukin. Jadi tuh posisinya tuh di monitor paling pojok tuh cuma ada saya sendiri. Temenku tuh tiba-tiba nggak ada di sebelahku yang pegang monitor. Terus sebelahku juga nggak ada. Kayak bener-bener di meja saya sendiri. Ada temanku, tapi dia di bawah meja. Dia lagi kayak metcon gitu kan begini. Jadi nggak kelihatan cuma saya. Jadi pas Refko kayak nunjuk, semua orang langsung lihat ke saya. Semua orang di panggung, bahkan Pindah dan BKA terus kampus luar kayak langsung kayak nanti gak sih kayak canggung kayak gitu kan. Saya kayak saya senyum pas ke Refko saya kayak gitu kan. Ya pokoknya kayak kaget gak sih digituin, bener-bener saya kayak jujur senang tapi sama malu gitu, ngerti gak sih, kayak sesering-seringnya saya bikin malu, tapi kalau malunya itu dari orang lain beda, bukan dari malu tingkah lakuku sendiri gitu loh. Akhirnya setelah itu sabar. Oke lanjut. Yang saya dikejutin kan, saya bener-bener kayak kaget banget. Semua orang ngeliat saya, saya kayak Refka kurang ajar. Tapi saya happy juga, cuman kayak please, saya malu gitu kan. Dan emang pas sebelum pelatihan tuh satu kayak nawarin ke para adik-adik kayak itu guys dimakan kuenya, saya nawarin gitu. Dan emang kayaknya ya anak-anak Sila tuh udah tahu kayak oh Kak Lutfia tuh suka nawarin makan gitu ya, pada umumnya maksudnya kayak ya insting seorang divisi konsum gitu kan. Habis itu kayak satu bantuin Manda, nggak sih sebenarnya saya divisi konsum juga ya, misalnya kayak saya bantu Manda dan emang saya agak emosi juga karena maaf ya Manda, saya benar-benar minta maaf, kayak itu tuh hektik banget dalam sehari, jadi kayak entah kenapa tiba-tiba saya jadi ngelapisin ke kau juga, maaf ya Manda gitu.
pokoknya kayak anu alif-alif, terus saya kasih lah ke BK, terus BK itu kayak ngomong, iya ini kamu ulang tahun ya, selamat ya ulang tahun ya, nah ini harusnya kuenya dipotong. Saya kayak iya mbak makasih gitu. Itu malu banget gitu kan. Terus pas juga nyalimin kayak orang-orang, kayak saya kan MC jadi saya salimin mereka, terus kayak hamba selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya, terus dari TS luar juga kayak selamat ulang tahun ya. Saya kayak iya makasih pada ulang tahun saya beberapa hari yang lalu gitu. Makasih loh Revko, tapi saya jujur saya malu sumpah, semalu-malunya saya, tapi itu malu banget karena dari orang lain. Pokoknya kayak anak-anak silat yang angkatan 25-26 juga kayak ngucapin selamat ulang tahun kan. Oh thank you guys, I love you so much gitu. Ya itu sih. Habis itu skip apalagi ya. Oh habis itu saya pergi, enggak sih, maksudnya kayak jelang beberapa hari kemudian saya jalan sama Mbak Asmi gitu kan, makan cooler, habis itu beli novel. Saya yang beli novel dan dia juga beli kan. Nah pas di cooler itu Mbak Asmi kasih kado ini. Oh makasih Mbak Asmi, lucu, suka. Jadi itu kayak saya pikir ini boneka gimana kan. Iya sih boneka, tapi ternyata dia itu kayak anu tidur tuh. Jujur ini sangat ngebantu banget kalau misalkan di perjalanan gitu kan. Masalahnya ini perjalanan saya ini sudah bukan perjalanan lomba silat lagi ya Wak. Jadi kayak kalau perjalanan lomba silat kan oke lah pakai ini, tapi ya nggak apa-apa Mbak Asmi, aku pakai kok Mbak Asmi, tenang, aku akan pakai semua hadiah yang kalian berikan padaku. Kayak ini tuh apa ya, dream banget, kayak ini tuh ulang tahun impian yang pengen aku banget, kayak meskipun nggak acara kayak gitu kan, kayak ini tuh di luar dari bayangan ulang tahun yang aku pengen gitu loh. Bener-bener bersyukur banget ketemu mereka semua, meskipun kadang kayak juga menyesalkan gitu, tapi kayak guys kalian semua tuh orang yang terbaik yang pernah aku punya. Terima kasih sudah ada, dan apa yang saya nangisin, apa yang buat saya sedih pas hari 22 itu tuh kayak langsung terhapus gitu loh. Lucu banget gitu. Terus saya juga minta dibuat surat, saya juga baca, apalagi punya adik lanjutin suratmu itu sampai 20 babak sekalipun akan ku baca. Penuhilah emailku dengan surat-suratmu itu. Saya juga baca punya Dinda, pokoknya kayak semua harus saya baca, kayak oh seneng banget gitu kan. Pokoknya terakhir kali Mbak Asmi deh yang ngasih surprise. Nah hari ini saya pergi sama Keisha. Aneh banget ya panggil Keisha sama Ra, saya panggilnya dia Ra. Nah, pergi sama Ra, dan saya tuh udah pesimis kayak oh mungkin gak jadi ya, soalnya hujan nih, terus dia kayak kecapean gitu kan. Saya nggak enakan karena itu dari Perembu naik motor, terus dia mau ke dokter, pokoknya saya kayak nggak enakan gitu loh. Saya takut dia kenapa karena dia besok ada Cito juga kan. Terus ternyata dia kayak ayo jalan gitu kan. Oh ya udah, akhirnya sama dia buru-buru karena saya udah pesimis kok nggak jadi nih, ternyata jadi kan. Sama dia habis itu turun, kita terus lah hujan kan. Terus dia tuh bilang, tapi kita mau pergi dulu bentar, aku mau beli. Terus dia bilang, ayo, kamu mau kemanapun itu aku temenin. Karena guys, kalian harus tahu aku sesayang itu sama Ra. Sumpah sesayang itu gue sama dia. Kayak dia tuh bener-bener definisi bukan kebalikan sih, cerminan dari diriku gitu. Kayak kita tuh sama-sama ada sedikit agak tomboynya gitu kan. Terus kita tuh suka hal yang sama, kayak musik, game, kayak kita tuh bener-bener satu ngerasa dia tuh cerminan diriku gitu kan. Bedanya tuh dia lebih cantik, dia lebih pintar, kayak sangat sayang dia gitu, gitu lah intinya. Saya akan buat cerita tentang dia kalau misalkan dia buat surat itu guys. Terus kita belilah saya pikir tuh kita akan langsung pergi ke cafe yang dibilang ada cheesecake gitu kan. Ternyata enggak, kita pergi ke kayak toko tas gitu kan. Terus saya mikir, oh mungkin dia mau beli tas baru ya. Saya tuh nggak berekspektasi gitu kan. Terus pas datang dia tuh kayak ambil tas, kayak menurutmu yang mana? Terus saya mikir, oh mungkin dia mau beli. Jadi saya kayak, kan kita kadang kayak gitu kan, kayak cocok-cocokan kan. Saya bilang, oh ini, saya lihat dia, oh gini kan. Tapi tuh dia juga ngasih ke saya. Terus saya mikir, kok dia ngasih ke saya? Tapi saya nggak mau terlalu GR kan. Tapi saya udah ada pikiran kayak, oh mungkin buat saya gitu kan awalnya. Tapi saya mikir, enggak mungkin lah, ini nggak mungkin gitu kan. Jadi ya kayak kita tuh mengelilingi, terus kayak ngasih cocok-cocokan gitu. Tapi dia lebih sering ke saya, dia nyuruh saya pakai gitu kan. Di situ tuh saya udah mikir, kayaknya nih ada yang aneh nih, kenapa dikasihnya ke saya kan. Dan dia akhirnya nemu satu. Maksudnya jujur ya, rasa situ bukan aku banget.
kayak kalian tahu kan aku anaknya gimana. Pokoknya kayak satu juga bingung apa yang cocok di Sa, sedangkan yang saya pilih buat dia cocok semua di dia gitu loh. Jadi saya kayak ini bukan aku banget nih gitu kan. Nah akhirnya nemu satu dan dia tuh kayak ini pendapatmu gimana, terus saya bilang oh ini lumayan nih, aku juga suka gitu kan, karena di dia juga bagus. Terus pas aku pakai dia juga bilang bagus kan, dan ternyata itu untuk aku. Guys kan harus tahu sekaget apa. Jadi itu bener-bener kayak enggak, awalnya enggak gitu guys. Awalnya tuh kayak ya udah dia bawa gitu kan, dia kasih ke aku, maksudnya kayak suruh aku mikir oh mungkin aku suruh bawa aja kan, tapi ternyata hujan. Era taruhlah di tasnya dia. Pergilah kita ke cafe itu kan, kita beli cheesecake, kita beli minum, sama beli mix plate gitu kan. Pas duduk dia keluarin itu hadiah, terus bilang ini ya untuk kamu. Aku langsung kayak hah, nggak, maksudnya itu guys itu tuh mahal. Karena aku dengar langsung depan mataku tuh hadiahnya berapa. Jadi tuh satu kayak bener-bener hah gitu loh. Ya seumur hidup ya saya baru kali ini ngerasa nggak enakan di ulang tahunku, bener-bener kayak bertubi-tubi gitu loh, kayak I want to cry gitu, kayak terima kasih. Saya nggak akan pernah bosan mengucapkan terima kasih. Terus ini kembali guys, James Honey. Terus tahu nggak apa yang bikin saya kaget? Awalnya dia nggak mau nganter saya ke sini, bawa saya ke sini. Awalnya dia mau bawa saya ke mall, tapi karena waktunya tidak cukup, karena udah malam kan, terus karena hujan juga jadinya nggak jadi. Di situ saya bersyukur, saya bilang kayak syukur ya kita nggak ke mall. Coba kalau kita ke mall beneran ya, meskipun di mall kan pasti lebih banyak pilihan tasnya kan, dan harganya juga pasti lumayan kan. Satu bener-bener kayak ya Allah syukur kita nggak ke mall, sumpah. Era inilah sekalian unboxing, udah unboxing sih tadi. Saya akan posting apapun itu di YouTube. Tuh bener-bener kayak maksudnya kalian mau kasih aku apapun itu, boneka atau apa silahkan, tapi ini maksudnya tasnya tuh kayak gini loh guys. Saya akan tunjukin lagi deh. Ini tuh bener-bener kayak wanita banget gitu loh tuh. Nggak tahu kak. Bahas yang itu sama Ra, sumpah Ra, saya akan balas ya di ulang tahunmu. Aduh. Pokoknya ini guys, ini emang bukan tas impianku ya, karena tas impianku ya selempang gini, tapi dia bilang tuh untuk saya yang udah wanita, biasa kelihatan wanita gitu kan, karena dia tuh, kami kan bilang tadi kami tuh sama, cuman dia tuh udah tobat untuk jadi wanita, sedangkan saya masih terlihat bocil, masih terlihat kayak sisi lakinya gitu. Nggak laki juga sih, maksudnya kayak belum terlihat wanita banget. Jadi saya kayak Ra tuh larang saya kayak gini, kayaknya saya harus pakai begini. Jadi ini tuh bukan aku banget, tapi kayak akhirnya aku akan pakai tas ini. Thank you. Bahasa nggak tahu se-happy apa, kayak this is the best month ever. Like I don't know what to say again, but I really love you. I really thank you for all of you for surprising me in my 21 years old. Itu aja sih. Saya cuma mau berbagi itu, dan ini adalah puncak kebahagiaanku. Ra, thanks Ra, sumpah Ra, saya sangat sayang sama kau. Bye bye.